Dengan ada yang menyatakan bahwa kenapa setiap tabu itu baca kak gitu. Ya. Nah, kenapa baca kak? Kenapa baca kak? Artinya prosesi itu tidak menjadi sebuah masalah berkepanjangan, cuma sampai di situ saja, Pak Injai, ya. Iya, pokoknya tabu habis, semua suasana kembali seperti semula dan selesai. Saya anak nagari. Saya cinta terhadap tabu. Saya cinta terhadap budaya dan tradisi kita yang ada. Semua prosesi adalah hal yang menarik untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Heri Murtoni dengan Bapak Indra Jaya, Ketua Tabui Pasa Pariaman 3 Prode. Selamat siang Pak Injai. Selamat siang Pak Heri Murtoni. Ya, terima kasih Bapak Injai telah meluangkan waktunya pada siang hari ini menjelang sore dalam bincang-bincang kita di persoalan Tabui Pasa sampai prosesi akhirnya mungkin. Karena beliau ini sudah 3 Prode. Dan kita ketahui beliau ini memang terlihat sehat dan terlihat bugar pasca ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPRD terpilih di 2024-2029. Amin. Fraksi PAN Dapil 1 atau Dapil yang sangat luar biasa, dan kita berharap semoga beliau sehat saja ke depannya. Amin, amin. Baik, Pak Injai, mungkin terkait persoalan prosesi tabui yang mungkin saja sudah menjadi sorotan dunia mungkin. Nah, bagaimana nih prosesi tabu kita dari awal sampai akhir yang bisa diketahui oleh kalayak ramai? Mungkin bisa diceritakan Pak Injai. Ya, baik Pak Eri. Kalau mengenai prosesi tabui itu memang tidak bisa kita robah-robah, ya. Tabui sebagaimana kita tahu bersama selalu dimulai prosesinya pada 1 Muharram. Iya. Dan berakhir kalau itu tabuinya tabui dulu, tabui kita sebut sebagai tabuinya budaya kita yang sesungguhnya itu sampai 10 Muharram. Cuman beberapa tahun terakhir tabui itu sudah diangkat menjadi sebuah event, event wisata. Ya. Jadi hari H-nya itu dijatuhkan pada hari Minggu. Nah, kalau kurang dari 10 hari maka digeser ke minggu yang akan datang. Jadi tabuya hari ini kita mulai pada tanggal 7 Juli kemarin dan berakhir nanti puncaknya di tanggal 21 Juli. Tabuya. Nah, untuk prosesi hari ini kita sudah masuk tanggal 5 Muharram. Jadi hari ini adalah prosesi yang kedua dari Pesona Tabui Pariaman 2024, yaitu Maambiak Batang Pisang hari ini. Nah, kalau awal prosesi kita Maambiak Tanah. Maambiak Tanah. Hari ini Maambiak Batang Pisang. Nah, setelah itu nanti akan ada prosesi Maradai. Ada kemudian Ma'atam, kemudian ada Turun Panja, nantinya ada kegiatan Ma'arak Jari-Jari, kemudian Ma'arak Saroban, dan selanjutnya prosesi akhir yaitu Hoyak Tabui Pariaman 2024 21 Juli yang akan datang. Nah, kira-kira dari jam yang prosesi tadi, jam berapa saja itu? Nah, khusus untuk prosesi awal itu biasanya selalu kita mulai setelah asar sampai isya. Nah, hari ini nanti sebentar lagi barangkali lebih kurang setengah jam lagi kita akan bertolak dari sini menuju tempat pengambilan batang pisang, tepatnya di Jalan Sudirman, Kelurahan Ale Gelombang. Nah, sesampai di sana arak-arakan nanti akan istirahat dulu, kita sholat maghrib berjemaah, baru dilanjutkan dengan prosesi Maambiak Batang Pisang. Nah, setelah itu arak-arakan akan kembali. Nah, di sini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini. Ketika kembali nanti kita akan menuju sini lagi yaitu rumah tabui. Kita melewati Tugu Tabui. Nah, di Tugu Tabui nanti akan terjadi pertemuan. Nah, pertemuan dua tabui antara Tabui Pasa dan Tabui Sebarang. Nah, di sini disilakan dengan Tabui Basalisia. Ini agak seru ini. Nah, nanti ini akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita di Tabui Basalisia. Nah, Tabui Basalisia itu digambarkan suasana yang terjadi di Padang Karbala sesungguhnya. Ada 2 kubu, yaitu antara pasukan yang dipimpin oleh cucu Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Husain dan tentara Yazid. Nah, disitulah terjadinya pertempuran yang disebut dengan pertempuran Padang Karbala. Disitulah Husain wafat, kepalanya terpancung. Nah, ini kita ibaratkan nanti
Tugu Tabui. Nah, Basalisya sangat identik dengan terjadinya aksi-aksi yang menarik. Nah, sama-sama kita lihat, Pak Erik. Jadi beberapa prosesi Tabui ini prosesi apa yang paling mungkin yang sangat-sangat diminati? Ya, memang tidak. Ya, memang tidak semua prosesi Tabui itu dilakukan atau terjadinya prosesi Basalisya. Yang Basalisya itu ada 3. Pertama adalah Maambiak batang pisang, kemudian nanti Maharak jari-jari, dan Maharak saroban. Nah, di sini tumpah ruahnya masyarakat di sentral pusat kota Preman, yaitu di Tugu Tabui. Tepatnya di Simpang Kampung Cino kalau kita menyebutnya orang Preman. Nah, menurut informasi kan dari Tabui Basalisya tadi kan banyak berpandangan bahwa ada terjadi gesek-gesekan. Dan sebenarnya kan hanya sebagai apa saja, budaya saja ataupun sekedar tidak ada balas dendam. Sebenarnya ini kita debatable ya, dengan ada yang menyatakan bahwa kenapa setiap Tabui itu bacaka gitu. Nah, kenapa bacaka? Kenapa bacaka? Saya pikir sebenarnya bukan bacaka. Tapi sebenarnya adalah luapan kegembiraan dua kubu anak nagari kita, yaitu anak nagari Pasa, anak nagari Subarang. Tabui adalah permainan kita. Pareman, anak nagari. Nah, dalam permainan itu tentu kita bereforia. Kita bergembira, kita bereforia. Nah, barangkali ada 1-2 yang dalam tanda kutip sedikit nakal, lempar air, lempar. Nah, jadi yang kena jadi emosi sehingga balas lagi. Saya pikir hanya konteksnya hanya sampai di situ. Adalah euforia dan luapan kegembiraan bahwa kita Batabui dan kita bergembira gitu. Nah, memang terjadi beberapa insiden ya kalau kita taruhlah ada yang meluapkan emosinya dengan tanda kutip berlebihan sehingga terjadi sedikit gesekan. Saya pikir itu wajar. Karena apa? Karena di situ pertemuan dua kubu yang jumlahnya cukup banyak. Dan jaraknya hampir tidak ada gitu. Dan jumlahnya cukup banyak, jaraknya hampir tidak ada, sehingga ya terjadilah hal-hal yang sama-sama kita ketahui seperti itu. Tapi itu hal yang wajar dan saya pikir tidak ada masalah. Artinya prosesi itu tidak menjadi sebuah masalah berkepanjangan, cuma sampai tidak. Iya, pokoknya Tabui habis, semua suasana kembali seperti semula dan selesai. Karena memang ini menjadi sebuah sorotan juga bagi sekelayak masyarakat. Nah, mungkin untuk tema kita hari ini apa untuk Tabui 2024 ini? Di 2024 tema Tabui diambil Pesona Tabui Piaman 2024. Kalau kemarin di 2023 kita temanya Pesona Hoya Tabui Piaman 2023. Nah, kenapa hari ini dirubah? Karena memang kalau Pesona Hoya Tabui sangat identik dengan hari H saja. Tapi kalau Pesona Tabui Piaman 2024, nah itu menggambarkan semua aktivitas Tabui, semua prosesi mulai dari awal sampai akhir gitu. Jadi tidak ada titik beratnya pada bagian mana. Nah, jadi kalau Pesona Hoya Tabui titik beratnya ke hari H. Jadi tahun ini dirubah menjadi Pesona Tabui Piaman 2024. Nah, dengan temanya agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Mungkin personelnya sudah ada bedanya dari dulu atau ada tambahan? Gimana nih? Iya, saya menarik apa yang disampaikan oleh PJ Wali Kota kita bahwa untuk Tabui 2024 itu dinakodai oleh anak negari, dinakodai oleh anak negari langsung yang biasanya diambil dari pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan kota. Meskipun beliau adalah seorang anak negari, tapi statusnya sebagai pejabat daerah. Tapi kalau sekarang tidak. Nah, saya pikir ini menarik. Artinya apa? Agar kita semua tahu bahwa pengelolaan mulai dari anggaran, perencanaan, pengelolaan Tabui dari awal, dari hulu sampai ke hilirnya kita semua sama-sama tahu. Dan saya pikir ada kemajuan di tahun ini. Artinya ada beberapa event yang memang itu hasil pemikiran dari panitia yang terbentuk. Salah satunya kita melibatkan semua unsur dalam bentuk perlombaan. Contoh anak-anak SMP, SMA itu kita libatkan dalam pembuatan lomba foto Tabui, kemudian membuat video Tabui. Jadi anak-anak itu hari-hari ini beliau sering beraktivitas di suasana atau di tempat di mana prosesi Tabui dilaksanakan, khususnya di sini di tempat pembuatan rumah Tabui. Nah, itu sangat banyak sekali saya lihat. Nah, nanti akan dinilai, kemudian tentu kalau lomba ada pemenangnya dan ada hadiahnya. Saya pikir itu hal yang luar biasa sehingga semuanya terlibat di sini. Termasuk anak-anak SD. Anak-anak SD juga diminta untuk membuat catatan-catatan, ya karangan-karangan tentang Tabui itu sendiri. Ya, dia datang ke sini, nanya-nanya, kemudian nanti disimpulkan dan diringkas, dan itu sebagai tugas sekolah. Dari sekolah ya? Dari sekolah. Saya pikir itu bagus. Jadi dari awal mereka sudah mengetahui apa itu Tabui, bagaimana prosesi Tabui, dan apa yang dilakukan dalam prosesi Tabui itu sendiri.
Mungkin saja dalam persoalan ini ada pesan yang mungkin disampaikan atau harapan dari Ketua Tabui Pasa sendiri dalam Tabui 2024 ini. Iya, saya berpikir begini, saya anak nagari, saya cinta terhadap Tabui, saya cinta terhadap budaya dan tradisi kita yang ada. Oleh karena itu, saya sudah menjadi ketua dan pingin jadi ketua lagi. Artinya ada rasa ketidakpuasan untuk berbuat sesuatu khususnya pada Tabui. Nah, tapi kita tentu juga harus beri kesempatan kepada yang lain untuk berbuat. Bukan hanya kita, semua punya rasa yang sama. Dan saya pikir dari tahun ke tahun sudah banyak hal-hal pembaharuan yang sudah kita lakukan. Mulai dari prosesi, kemudian evaluasi, dan kita laksanakan lagi. Saya pikir hari ini pelaksanaannya sudah terprogram, terencana dengan baik, dan implementasi di lapangan sudah cukup bagus. Salah satu contoh kemarin pada saat kita mambiat tanah, kita sudah mulai sampaikan narasi, apa itu mambiat tanah, apa yang dilakukan oleh mambiat tanah, sejarah apa yang ada sehingga prosesi mambiat tanah itu ada. Itu kita sudah sampaikan. Termasuk nanti dalam prosesi pengambilan batang pisang, kita sampaikan maksud, tujuan, dan catatan sejarahnya seperti apa gitu. Nah, saya berharap ke depan ini lebih disempurnakan lagi sehingga Tabui itu mulai dari prosesi awal sampai akhir benar-benar menjadi sesuatu hal yang menarik kita lihat bersama. Jadi ada durasi 10 hari sampai 2 minggu orang melihat sebuah kegiatan wisata yang memang tidak ada di daerah lain. Jadi selama ini kita hanya tertuju pada hari H saja, dan kita coba itu semua prosesi adalah hal yang menarik untuk dilihat. Ya, baik Pak Injai, mungkin dalam prosesi ini tentu banyak pemuda atau pemudi, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat. Nah, ini bagaimana Ketua Tabui Pasa sendiri dalam merangkul anak muda ikut berjibaku mensukseskan prosesi Tabui ini? Ya, kalau kita berharap semua generasi muda terlibat, secara aktif dan seterusnya. Tapi yang jelas tentu keterlibatan itu ada konsekuensi tertentu. Nah, hari ini kita masih melibatkan di kepanitiaan Tabui khusus untuk anak nagari itu sekitar 65 orang. 65 orang di Kanagarian Pasa yang kita ambil dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Pasir, Kelurahan Kepompera, Kelurahan Lohong, dan Kelurahan Kenangaranor. Nah, itu porsinya kita bagi. Kemudian juga ada porsi untuk Niniak Mama. Nah, itu porsinya juga kita bagi dari 4 kelurahan, dan juga melibatkan kerapatan adat nagari atau KAN, yang kita posisikan. Nah, hari ini memang jumlahnya sedikit bertambah anak nagari ya, terlibatan Tabui. Pada setiap prosesi mereka semuanya ikut, kita fasilitasi seragam, baju, dan terusnya. Khususnya pada hari H, mereka inilah nanti yang melakukan hoyak Tabui itu, mulai dari mengangkat Tabui, kemudian Tabui naik pangke, kemudian hoyak Tabui sampai Tabui dibuang atau dilarang keluar. Nah, ini anak-anak nagari yang kita bentuk dalam kepanitiaan, yang jumlahnya hari ini kalau saya nggak salah sekitar 65 orang. 65 orang. Iya, 65. Jadi total kepanitiaan kita di Tabui Pasa ini sekitar 102 orang, termasuk KAN, Niniak Mama, dan anak nagarinya. Ya, baik, terima kasih Bapak Injai atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini, Pak Eri. yang beliau juga sebagai Ketua Tabui Pasa dalam persoalan menjelaskan prosesi Tabui hingga akhir, dan semoga kita semuanya di Periaman khusus dan Sumatera Barat ataupun di Indonesia bisa tahu dan paham tentang prosesi Tabui, dan mudah-mudahan pada prosesi Tabui pada hari hanya Periaman ini semakin rami. Amin. Baik, saya Heri Motoni mau pamit, Bapak Injai. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.